Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua murid kelas 4B yang berbahagia, serta anak-anakku kelas 4B yang hebat, dan mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan yang sehat dan walafiat. Anak-anakku semuanya, pada BDR pada pagi hari ini, Kamis tanggal 16 Juli 2021, kita masih melanjutkan tema 1 yang pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama mata pelajaran IPA yang pada pagi hari ini Bapak ambil tema tentang bunyi, yaitu pada KD 3.6 ya, yang berbunyi syarat terjadinya bunyi, macam-macam bunyi, dan lain sebagainya. Berbicara dengan bunyi, kita akan menjelaskan dulu, Bapak akan menjelaskan secara singkat ya. Bunyi merupakan energi yang dapat kita dengar. Jadi bunyi itu adalah bagian dari macam-macam energi ya. Bunyi bisa kita dengar itu ada beberapa syarat. Yang pertama ya tentunya telinga kita dalam keadaan normal, dan benda yang menghasilkan bunyi itu adalah menghasilkan getaran yang dalam jumlah tertentu yang bisa didengar oleh manusia ya. Bunyi yang dihasilkan oleh benda yang bergetar itu adalah bunyi. Jadi bunyi itu merupakan hasil dari benda yang bergetar. Kalau bendanya diam, tidak bergetar, tidak menghasilkan bunyi ya. Jadi setiap benda yang bergetar itu akan menghasilkan bunyi, tetapi tidak semuanya bunyi bisa kita dengar bisa didengar oleh manusia, maksud Bapak ya. Semua benda yang menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Jadi Bapak jelaskan. Jadi semua benda yang menghasilkan bunyi, meja dipukul misalkan, kendang dipukul misalkan, itu adalah disebut dengan sumber bunyi. Misalnya gong kita pukul berbunyi, berarti gong itu merupakan sumber bunyi. Kemudian kalau kentongan kita pukul berbunyi, berarti kentongan itu adalah sumber bunyi. Dalam bunyi kita mengenal ada suara tinggi, ada suara rendah, ada suara lemah, ada suara yang kuat ya. Tinggi rendahnya bunyi itu dipengaruhi oleh frekuensi, sedangkan frekuensi itu sendiri mempunyai pengertian bahwa banyak sedikitnya jumlah getaran yang terjadi dalam waktu 1 detik. Jadi dalam waktu 1 detik, kalau bunyi benda itu bergetar dalam jumlah tertentu, tentunya akan menghasilkan bunyi yang rendah dan bunyi yang tinggi. Kalau jumlah getarannya yang terjadi setiap detiknya itu sedikit jumlahnya, bunyinya lebih rendah daripada benda yang menghasilkan jumlah getarannya yang lebih banyak ya. Semakin banyak getaran yang tadi Bapak bilang, semakin banyak getaran yang terjadi dalam waktu 1 detik, itu akan mempengaruhi tinggi rendahnya suatu bunyi. Misalnya, nada mi pada tangga nada, itu getarannya per detiknya lebih rendah, lebih sedikit daripada nada sol yang jumlah getarannya tentunya lebih banyak. Berarti nada mi itu lebih rendah, sedangkan nada sol itu lebih tinggi bunyinya ya. Kemudian berdasarkan frekuensinya atau banyak sedikitnya getaran yang terjadi dalam waktu 1 detiknya, bunyi itu ada 3 macam. Yang pertama adalah bunyi infrasonik, yang kedua bunyi audiosonik, yang ketiga adalah bunyi ultrasonik. Apa itu bunyi infrasonik? Bunyi infrasonik adalah bunyi yang terjadi apabila jumlah getarannya yang terjadi dalam 1 detik itu hanya atau di bawah 20 getaran per detik atau 20 Hz. Jadi kalau sebuah benda bergetar kurang dari 20 getaran per detiknya, itu tergolong dari benda-benda yang menghasilkan bunyi infrasonik. Manusia tidak bisa mendengar bunyi ini. Yang bisa mendengar bunyi ini adalah hewan-hewan tertentu saja, misalnya anjing, jangkrik, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita akan menangkap anjing atau jangkrik dari belakang, walaupun tapak kaki kita pelan-pelan,
anjing akan mendengar karena dia mendengar getaran bunyi yang rendah sekali ya. Kemudian bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang mempunyai getaran antara 20 sampai 20.000 getaran per detik, atau dengan kata lain getarannya adalah 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi ini bisa didengar oleh manusia. Dengan kata lain, manusia hanya mampu mendengar bunyi yang getaran bendanya antara 20 sampai 20.000 getaran per detiknya. Samping manusia, bunyi audiosonik ini bisa didengar oleh juga kelawar, lumba-lumba, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik merupakan bunyi yang mempunyai frekuensi di atas 20.000 getaran per detik, atau biasa dikenal dengan 20.000 Hz. Jadi bunyi ini terlalu tinggi suaranya sehingga manusia tidak mampu lagi mendengar. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan tertentu, misalnya kelelawar, lumba-lumba, burung merpati, dan lain sebagainya. Pada zaman modern sekarang ini, bunyi ultrasonik dimanfaatkan oleh beberapa bidang tertentu, misalnya digunakan pada alat sensor kapal selam yang digunakan untuk mengetahui kedudukan kapal selam itu pada kedudukan tertentu ya. Kemudian juga digunakan oleh bidang kesehatan, yaitu untuk USG, yaitu untuk mengetahui keadaan janin yang ada di dalam kandungan ya. Kemudian juga digunakan untuk alat sensor pada parkir mobil ya. Jadi kalau mobil modern sekarang, parkirnya tidak akan khawatir karena mempunyai sensor ultrasoniknya ya. Itu bunyi berdasarkan frekuensinya, yaitu ada 3, bunyi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik ya. Kemudian berdasarkan kuat lemahnya bunyi atau berdasarkan amplitudenya, bunyi ada 2 macam, yaitu bunyi yang lemah dan bunyi yang keras. Jadi kalau bunyi yang lemah itu berarti bunyinya amplitudenya adalah kecil. Jadi semakin besar amplitudo adalah semakin kuat bunyinya. Jadi kuat lemahnya bunyi dipengaruhi oleh amplitudo. Amplitudo itu apa? Amplitudo merupakan simpang getar yang terjauh dari sebuah bunyi ya, sebuah getaran. Jadi antara getaran yang satu dengan getaran yang lainnya, semakin jauh jaraknya maka amplitudonya semakin besar. Nah, jadi kalau bunyi lemah, misalnya contohnya ibu berbisik kepada ayah, itu contoh bunyi yang lemah. Kalau bunyi yang keras atau bunyi yang kuat maksudnya itu misalnya kakak berteriak memanggil adiknya. Kemudian istilah yang ketiga yang ada dalam bunyi yaitu resonansi. Jadi resonansi itu apa? Yaitu resonansi merupakan peristiwa ikut bergetarnya benda karena ada benda lain yang bergetar. Jadi ada benda A bergetar, kemudian benda B-nya ikut bergetar karena pengaruh dari getaran benda A. Misalnya, contohnya, kaca jendela bergetar ketika ada pesawat terbang yang melewati di atas rumah dengan suara yang menggelegar. Contoh lain misalnya, kaca jendela bergetar karena ada petir yang sangat keras. Jadi kaca jendela bergetarnya karena ada pesawat terbang atau ada petir itu adalah peristiwa resonansi. Jadi resonansi itu merupakan peristiwa bergetarnya benda karena ada benda lain yang bergetar. Resonansi ini banyak sekali manfaatnya, di samping juga ada kerugiannya ya. Manfaatnya dari resonansi yaitu akan memperkuat bunyi aslinya. Contohnya, sebuah gitar akan nyaring bunyinya kalau gitar itu mempunyai lubang. Jadi kalau senar kita petik, getaran pada sinar akan masuk di lubang resonansi gitar, maka suaranya akan tambah nyaring. Kemudian sebuah kentongan suaranya akan lebih nyaring kalau kentongan itu adalah ada lubang resonansinya. Jadi kalau sebuah kentongan yang punya lubang dipukul akan lebih nyaring bunyinya daripada kentongan yang tidak ada lubangnya atau sebatang kayu saja. Jadi lubang-lubang resonansi itu yang memperkuat bunyi asli ya. Contoh yang lain misalnya gendang juga. Gendang, kulit yang kita pukul pada gendang selaput
kulit yang kita pukul pakai gendang akan bergetar dan menggetarkan udara yang ada dalam gendang, sehingga terjadi resonansi yang memperkuat bunyi aslinya. Di samping bermanfaat, resonansi juga membawa kerugiannya. Misalnya, kaca jendela bisa pecah kalau ada sebuah petir atau sebuah pesawat terbang yang melewati di atas rumah yang terlalu keras, ya, kaca bisa pecah. Dan bangunan bisa retak-retak apabila bangunan itu berada di pinggir rel kereta api yang sering dilewati atau sering ada kereta api yang lewat di sampingnya, ya. Itu penjelasan Bapak secara singkat tentang bunyi, ya, yang berkaitan dengan macam-macam bunyi berdasarkan frekuensinya, berdasarkan amplitudenya, dan peristiwa resonansinya. Nah, anak-anakku semuanya, tugas pada pagi hari ini seperti biasa, anak-anak tuliskan di buku tulisnya yang melewati Classroom, nanti foto dan upload di Classroom atau dikirim di Classroom. Dan masih ada beberapa anak yang melewati WA Group, nggak apa-apa ya. Bapak kasih kesempatan minggu ini bisa melewati WA Group. Untuk minggu depan Bapak harapkan sudah melewati Classroom semuanya, ya. Tugas pada hari ini anak-anak simak dan catat dengan baik-baik, ya. Bapak bacakan, ya. Tugasnya, ya. Nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bunyi. Bapak ulangi, nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bunyi. Nomor 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber bunyi. Bapak ulangi, nomor 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber bunyi. Ya. Nomor 3. Sebutkan dan jelaskan macam-macam bunyi berdasarkan frekuensinya. Nomor 3. Sebutkan dan jelaskan macam-macam bunyi berdasarkan frekuensinya. Kemudian nomor 4. Jelaskan pengertian dari resonansi. Bapak ulangi, nomor 4. Jelaskan pengertian dari resonansi. Nomor 5. Tuliskan keuntungannya dan juga tuliskan kerugiannya dari peristiwa resonansi yang barusan Bapak jelaskan, ya. 5, ulangi, ya. Tuliskan keuntungan dan kerugian dari peristiwa resonansi. Itu saja, 5 soal saja tugas untuk hari ini. Dikerjakan dengan baik-baik dan tulisannya yang bagus, yang rapi, karena nilainya termasuk nilai tulisan, ya. Jadi kalau Bapak nilai 90 itu sudah gabungan antara jawaban dan kerapian tulisan, ya. Kalau jawabannya bagus, betul, tapi tulisannya jelek, Bapak kurangi nilainya. Kalau jawabannya kurang bagus, kurang betul, tapi tulisannya rapi, Bapak tambahin nilainya. Yang lebih bagus itu jawabannya betul dan tulisannya rapi, ya. Itu yang bisa Bapak sampaikan pada BDR pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya anak-anak dapat belajar dengan tetap semangat dan jaga prokes, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.